Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur lagi pada Tuhan. Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Sehingga saat ini kita tetap sehat dan kuat berada di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang ajaib dalam hidup kami. Tak putus-putusnya Tuhan kami naikkan syukur kami. Karena begitu besar pengorbanan Tuhan. Begitu besar kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami yang terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dan kami boleh menaikkan syukur kami, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya Tuhan. Kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita aminkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sambut pujian kita. Kita katakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang terbesar di dalam hidup kita. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami akan masyurkan nama Tuhan. Dan kami katakan bahwa Engkau Allah kami yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dia selalu menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Katakan bahwa Allah itu Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita selalu aman di dalam tangan Tuhan karena Dialah pengharapan dan perlindungan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita pujikan pujian kita kepada Tuhan. Katakan Dialah perisai kita, Dialah kekuatan kita. Kaulah perisai
Terpujilah Tuhan, terpujilah, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, selalu aman. Haleluya. Dengan iman kita katakan bahwa kita selalu aman di dalam tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tetap berkuasa di dalam hidup kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, atau yang baru pertama kali mengikuti akan ibadah online. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan firman Tuhan yang akan menjadi terang, pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, sehingga apa yang kami renungkan hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa yang sudah memberikan firman kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini tema kita adalah mempercayakan diri pada Tuhan di masa sulit. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin, yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengawali tahun 2020 dengan penuh pengharapan. Bahwa tahun ini adalah tahun yang bisa dijalani dengan penuh sukacita, dengan banyak cita-cita atau perencanaan. Kalau tahun lalu merupakan tahun yang penuh berkat dan menyenangkan, kita berharap bahwa tahun ini, tahun 2020, banyak keberhasilan yang dapat kita raih lebih daripada tahun yang lalu. Kalau tahun lalu ada kegagalan, kesulitan, tantangan, tahun ini harapannya kita tidak akan mengalaminya lagi. Awal tahun kita mendengar bahwa di satu kota yang namanya Wuhan di China, ada satu penyakit baru dan menjadi wabah di sana yang diakibatkan oleh virus corona. Semua perhatian orang-orang di dalam dunia ini tertuju pada masalah ini. Beberapa bulan kemudian, virus corona mulai masuk ke negara kita. Dan pertengahan Maret, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa beribadah lagi di gereja. Sampai dengan hari ini, kita beribadah secara online. Kita mulai mengenal ada satu istilah stay at home. Baik itu anak-anak yang sekolah, juga sekolah belajar dari rumah. Orang-orang yang bekerja juga bekerja dari rumah. Virus corona mulai menyebar, bahkan menjadi wabah yang meluas. Dan
setiap kita tidak asing lagi dengan istilah pandemi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan juga sangat-sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Baik itu oleh keluarga, oleh gereja, oleh masyarakat, bahkan bukan hanya negara kita. Negara-negara di dunia ini pun juga mengalami hal yang sama. Banyak orang yang kehilangan penghasilan karena mereka di PHK. Orang tua mengalami kesulitan. Mereka stres mendampingi anak-anak ketika harus belajar di rumah. Apalagi anak-anak, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri. Masa depan anak-anak yang saat ini sedang kuliah atau yang sudah selesai kuliah, yang mau mencari pekerjaan atau yang baru bekerja. Hari ini banyak yang mengalami pergumulan-pergumulan tersendiri. Sepertinya jalan itu buntu, sepertinya jalan itu gelap. Tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Selama masa pandemi COVID ini, kita menyadari, mau tidak mau kita sampai pada satu pemahaman bahwa manusia terbatas. Virus corona kecil, tidak terlihat, tetapi sampai saat ini banyak orang yang terpapar, banyak orang yang menjadi korban, entah itu sakit sampai meninggal dunia. Bahkan hari ini para medis pun berusaha dengan keras sedang mencari obatnya, vaksinnya untuk mengatasi virus ini. Dan virus corona tidak pandang siapa kita. Laki-laki, perempuan, kaya, berada, hartanya banyak, atau orang yang sederhana. Atau orang yang hari ini punya kedudukan, atau hari ini orang biasa-biasa saja, laki-laki ataupun perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak, banyak yang terpapar akan virus ini. Yang kedua, dengan adanya virus corona yang saat ini menyebar di mana-mana, kita melihat dan tahu semua yang ada di dalam dunia ternyata tidak kekal. Ternyata itu hanya merupakan sesuatu yang fana. Banyaknya harta tidak bisa membeli kesembuhan. Banyak orang yang sangat singkat terpapar berapa hari sakit, kemudian berpulang atau meninggal dunia. Yang ketiga, kita sampai pada satu pemahaman. Karena banyak orang yang putus asa. Mereka bertanya, lalu bagaimana? Siapa yang aku andalkan dalam kehidupan ini untuk bisa menjalani masa-masa yang sulit? Manusiakah? Kita tahu semua manusia mengalami hal yang sama. Lalu kita mau mengandalkan siapa? Manusia juga terbatas. Masing-masing punya pergumulannya. Masing-masing juga punya kesulitannya. Masing-masing ada tantangannya. Masing-masing pula ada masalahnya. Bagaimana akan bisa menjadi sandaran kita kalau mereka juga membutuhkan sandaran? Atau yang kita andalkan adalah harta? Tadi saya katakan, kekayaan harta tidak bisa membeli kesembuhan. Lalu, gelar kesarjanaan kita kah? Itu pun juga tidak menjamin. Itu pun tidak bisa membeli hari esok kita. Hari ini banyak ketidakpastian. Hari ini banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan itu terjadi. Lalu apa yang kita andalkan? Kegagahan kita, tampan kita,
keelokan kita, kecantikan kita, ternyata itu semua juga tidak ada artinya. Ketika kita melihat kiri, kanan kita, depan kita, belakang kita, tidak ada yang bisa kita harapkan. Satu-satunya jalan, kita diajak menengadah, melihat ke atas, mengakui dan berharap pada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan setiap kita ketika sekitar kita sudah tidak bisa kita andalkan? Satu-satunya hanya menengadah ke atas dan kita mencari pertolongan, berseru-seru kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa harus Tuhan? Kenapa andalan kita Tuhan? Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harus Tuhan. Kenapa? Karena dirinya. Karena Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Tuhan juga yang tahu tentang kita. Dan Tuhan juga yang tahu akan keperluan kita. Dan ketika Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan juga tahu bagaimana mencukupkannya tepat pada waktunya. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Hadir. Maha, dan tidak ada manusia yang bisa menyaingi bahkan melebihi Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa kesulitan seperti hari ini. Kenapa Tuhan? Kita melihat ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang kita butuhkan, dan Tuhan juga tahu bagaimana memenuhi keperluan dan kebutuhan itu. Kita melihat di dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan alam semesta bersama dengan isinya. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi banyak orang bertanya, kalau memang manusia itu ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain, kenapa Tuhan menciptakan manusia terakhir, di hari yang terakhir? Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir manusia memerlukan matahari, manusia membutuhkan air, manusia membutuhkan tanaman, membutuhkan pohon-pohonan, membutuhkan udara, membutuhkan binatang-binatang. Dan Tuhan kalau ciptakan kita terlebih dahulu, kebutuhan kita tidak akan pernah tercukupi karena semua itu belum ada. Menurut manusia seringkali mengatakan kalau yang terakhir itu kurang penting. Kalau yang pertama itu penting. Tuhan tidak memandang seperti prinsip manusia. Tuhan ciptakan manusia di hari yang terakhir karena Tuhan tahu kebutuhan manusia. Maka ketika memberikan kehidupan kepada manusia, Tuhan ciptakan terlebih dahulu apa yang menjadi sarana dan kebutuhan manusia itu bisa hidup. Kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah salah di dalam memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Kemudian kenapa Tuhan? Karena sifatnya, karena kasihnya, karena kebaikannya. Tuhan adalah Allah yang murah hati. Tuhan juga adalah Allah yang setia, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Sehingga ketika Tuhan berjanji menyertai kita, mencukupkan apa yang kita perlukan, tidak ada satupun
yang membuat kita menjadi khawatir. Tidak ada yang membuat kita menjadi ragu. Jangan-jangan Tuhan lupa janjinya. Jangan-jangan Tuhan lupa apa yang telah diberikannya kepada kita. Tidak. Tuhan adalah Allah yang setia. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan. Seandainya kita tetap mengandalkan manusia, bagaimana dengan setiap kita? Maka di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dengan jelas dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Menjadi sia-sia. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 akan dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada orang yang mau ada di sana. Tidak ada memberikan jaminan kehidupan di daerah seperti ini. Yang ada kegersangan, yang ada ketidakberdayaan, dan yang ada tanpa kehidupan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan, kalau orang yang mengandalkan dirinya, orang yang mengandalkan akalnya, pengertiannya sendiri, menjauh daripada Tuhan, mereka akan terkutuk. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan dengan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kok diberkati? Kenapa? Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, saya teringat ketika dalam satu perjalanan keluar kota, melewati hutan, di mana di hutan itu banyak pohon jati. Ketika musim kemarau, melewati hutan itu, yang terlihat bahwa pohon-pohon jati itu sepertinya mati. Tidak ada daunnya, hanya ada ranting-ranting yang kering. Sepertinya tidak ada kehidupan. Pohon itu siap ditebang karena sudah tidak hidup lagi. Tapi jangan salah. Begitu musim penghujan, air hujan itu turun. Apa yang kita bisa lihat? Yang kemarin-kemarin kita anggap pohon jati itu sudah mati. Ternyata tidak mati. Tapi pohon jati itu tetap hidup. Karena begitu air hujan turun, mulailah bersemi daun-daun jati itu. Maka kita melihat kayu jati adalah kayu yang kuat. Banyak hal bisa dilakukan, dihasilkan dengan kayu jati. Dan kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Rumah, perabotan, kalau itu dari kayu jati, berpuluh-puluh tahun tetap eksis, tetap ada. Beda dengan kayu-kayu dari pohon-pohon selain pohon jati. Kenapa pohon jati kok bisa seperti ini? Sepertinya mati. Begitu ada sinar matahari, sepertinya gersang. Kita tahu kenapa pohon jati juga menjadi kayu yang kuat, karena akarnya akan turun menembus
sedalam mungkin dan dia akan mencari mata air. Sehingga ketika di luar musim kemarau, tidak masalah buat dia. Karena dia sudah mendapatkan sumber air itu sendiri. Maka dia tetap eksis, dia tetap hidup. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita di masa-masa sulit, sepertinya orang melihat, tidak ada harapan. Nggak ada masa depan. Nggak ada jalan keluarnya. Sepertinya orang ini, tidak ada berkatnya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menantikan Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Mempercayai Tuhan. Maka dia akan seperti pohon. Walaupun di sekitarnya mengalami kekeringan, tapi dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia tetap ada di sumber kehidupan itu sendiri. Tuhan yang tahu hidupnya, Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidupnya. Maka dengan jelas firman Tuhan ini katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan akalnya, yang segala sesuatu serba terbatas, dan yang menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Dia akan mengalami kelemahan. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan. Tapi sebaliknya, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang itu akan diberkati. Kenapa diberkati? Karena sumber hidup kita, Tuhan sebagai pencipta kita. Dan Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kita. Ada bersama dengan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka ketika dalam keadaan yang sulit sekalipun, sepertinya tidak akan ada hasil, orang yang mengandalkan Tuhan ini tetap berbuah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi juga masih bisa berguna, masih bisa mengeluarkan, bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Dan itu semua bukan karena kemampuan kita tentunya, tapi karena Tuhan. Sebagai tempat kita menaruh harapan, sebagai tempat untuk kita mempercayai yang kita segala sesuatu serba terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Maka apa yang kita lakukan, itu adalah langkah yang tepat, yang tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan kita bersyukur. Walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan masih memberikan pengharapan kepada kita. Maka Tuhan memberikan firman Tuhan ini kepada kita hari ini. Supaya apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini. Di luar sana. Banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Di luar sana. Banyak orang yang putus asa. Di luar sana. Banyak orang yang sudah katakan, aku menyerah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita yang rapuh. Mempercayakan kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan juga hari esok kita. Kepada Tuhan yang kuat, kepada Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Dan kepada Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Bagaimana dengan kita semua Bapak Ibu sekalian? Kita, siapapun kita yang sudah berkeluarga, yang sedang berkarir, atau yang saat ini masih kuliah, atau yang saat ini masih remaja, masih SMA, SMP, atau mungkin masih lebih kecil lagi. Tuhan katakan, mari datang kepadaku.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan berkat Tuhan itu cukup bagimu. Karena aku tahu yang terbaik. Aku tahu apa yang cocok buat kamu. Dan Tuhan memberikan kepada kita menurut waktunya yang terbaik. Bukan menurut kita. Seringkali kita memaksakan diri. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk siapa kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan Tuhan tetap menguatkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengambil langkah yang bijaksana. Kita mau mengandalkan diri kita menurut pengertian kita atau mengandalkan Tuhan. Tuhan mengatakan, mari datang kepadaku. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati setiap jemaat. Mari kita sekali lagi berdoa. Saya ingin berdoa untuk jemaat sekalian dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa yang sudah memberikan firman Tuhan itu untuk kami. Dalam segala keterbatasan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini. Semakin menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang terbatas. Semakin menunjukkan bahwa kami salah kalau hanya mengandalkan pengertian kami sendiri. Tapi Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan membuka tangan-Mu untuk menerima kami. Dalam segala keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, Tuhan mau memberkati kami, menuntun kami, menopang kami. Tuhan berkati setiap jemaat, setiap bapak, ibu, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Engkau, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dimanapun kami berada, apapun juga yang menjadi kesulitan dan pergumulan kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang mampu menolong kami dalam setiap tantangan kesulitan yang ada yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau mempercayakan hidup kami ini dan mengandalkan Engkau. Satu-satunya Tuhan yang sudah menciptakan kami. Terpuji Engkau Bapa sudah memberikan firman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kita, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena kita sudah dikuatkan melalui pujian, persekutuan kita dengan firman yang sudah disampaikan dan menguatkan kita sekalian. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga hari ini lagi kami masih mendapatkan kesempatan untuk boleh beribadah, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi di tengah-tengah keluarga demi keluarga jemaat-Mu, Engkau turun, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan, Tuhan yang akan terus memberikan perlindungan, Tuhan yang akan terus memberikan penyertaan. Setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Kau jamah, Engkau memberikan kesembuhan. Mereka yang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, mari Tuhan Engkau menolong, memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hanya terus dan tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Pengasih. Tuhan dengan kasih setianya yang begitu luar biasa, yang akan terus tercurah menolong, menuntun, membimbing setiap anak-anak-Mu. Di dalam ketidakmengertian kami, dalam kesulitan yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi oleh karena COVID-19 ini, biarlah kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kami, Tuhanlah yang menjadi pelindung kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu terus menolong kami untuk kami boleh beriman dan bertumbuh untuk kehidupan kami, sehingga kami hanya mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah kami, dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarlah tangan kasih-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu terus tercurah atas kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Arahkan iman-Mu hanya kepada Dia. Bapa surgawi, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tangan kami terangkat hanya di hadapan Tuhan. Tanda percaya penyerahan hidup kami. Pegang kami Tuhan. Tuntun kami. Berkati kami. Lindungi kami. Kuatkan kami. Engkau yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.